agak jauhan dikit ya, biar tachometer dan juga RPM di speedometernya ini bisa terlihat. Nah, itu ya kawan-kawan. Saya sedang mengalami kerusakan di panel RPM dan di sini saya akan memberikan tutorial cara mengganti panel RPM. Selamat malam, selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel Seps Automod. Pada kesempatan malam hari ini sangat menarik. Di sini saya akan membagikan lagi tutorial masih seputar Mitsubishi Lancer CK4. Nah, di sini sahabat-sahabat semua bisa melihat speedometer saya. Sesaat atau sekilas tidak terlihat masalah, tapi sebetulnya speedometer ini ada kendala yang saya yakin teman-teman juga pernah atau bahkan sedang mengalaminya, yaitu salah satu dari ketiga panel ini mati. Ya. Sorry, maksud saya keempat panel ya. Di sini ada panel RPM, ada panel kecepatan, ada panel bensin, dan juga ada panel temperatur. Ya, ada 4 panel. Nah, pada panel-panel ini saya yakin teman-teman pasti sudah pernah mengalami kerusakan atau bahkan sedang mengalami kerusakan pada salah satu panelnya. Nah, seringnya adalah pada panel RPM dan juga pada panel kecepatan. Ini dua yang sering error atau sering mati. Nah, biasanya kalau panel ini mati, teman-teman mengganti segelondong speedometer. Ya, segelondong. Yang mati satu, tapi ganti semua, ganti speedometer semua ya. Padahal harga speedometer lumayan ya. Bisa, ini tahun 2021 bulan September. Saat ini harganya berkisar antara 900 sampai 1.300.000-an ya, masing-masing. Tergantung sellernya, tergantung kondisi barangnya, dan lain sebagainya. Berkisar antara 900 sampai 1.300.000-an ya. Nah, sayang sekali. Padahal kita bisa ganti per panel ya. Kita bisa ganti per panel. Kita bisa ganti panel RPM-nya saja, atau panel kecepatannya saja, panel bensinnya saja, ataupun panel temperaturnya saja. Dan untuk budgetnya juga pastinya lebih murah ya, dibanding dengan kita beli satu set speedometer. Kita bisa berhemat ratusan ribu rupiah. Dan juga kalau kita beli satu set speedometer, pada akhirnya panel-panel kita yang masih aktif itu akan mubadir ya, nggak akan terpakai lagi. Jadi sayang banget, nggak efisien menurut saya. Nah, kali ini kebetulan banget RPM pada panel, maksud saya pada speedometer ini mengalami kerusakan. Nah, ini dari tadi mesin menyala loh. Ini sebagai bukti ya, di tachometer kita lihat ya, di tachometer mesin menyala 800 rpm. Saya gas ya. Nah, kita juga bisa dengar suara mesin. Nah, kita lihat
agak jauhan dikit ya, biar tachometer dan juga RPM di speedometernya ini bisa terlihat. Nah, itu ya kawan-kawan. Saya sedang mengalami kerusakan di panel RPM dan di sini saya akan memberikan tutorial cara mengganti panel RPM. Oleh karena itu, kawan-kawan saksikan video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita masuk ke bagian intinya, buat teman-teman yang baru datang di channel Seps Automod, jangan ragu ya. Jangan ragu. Kalau kalian memang benar-benar mencari tutorial-tutorial seputar Lancer, seputar otomotif, dan kalau kalian memang merasa video-video di channel ini bermanfaat, nggak usah ragu lagi buat subscribe channel ini sekarang juga, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dengan kalian subscribe, itu sama saja kalian berkontribusi untuk membangun, untuk mengembangkan channel Seps Automod. Gitu ya. Thank you banget. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Selanjutnya kita bongkar speedometer ini ya. Kita lepas mika dan juga ada frame-nya. Nah, tapi sebelumnya saya tunjukkan dulu barang yang akan saya gunakan untuk menggantikan panel RPM yang rusak ini. Ini panel pengganti ya, panel pengganti. Ini satu panel bentuknya seperti ini, teman-teman. Bisa lihat. Nah, begini ya, kawan-kawan ya. Nah, ini akan saya gantikan, ini akan saya pasangkan ke sini ya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk membuka mika dan juga frame speedometer ini. Teman-teman ingat, jangan buru-buru mencongkel pengunci-pengunci ini ya. Jangan buru-buru mencongkel pengunci-pengunci yang ada di sekeliling speedometer ini ya. Kenapa? Frame-nya bisa pecah. Frame itu yang hitam ya, yang hitam ini hitam, ini frame ya. Kalau yang bening mika ya, frame-nya bisa pecah. Kita harus buka dulu. Ada 3 baut yang mengunci frame-nya. Yang pertama kita lihat ada di sini 1, kemudian 2 di sini, dan terakhir yang ketiga ada di sini. Teman-teman ya, kita buka dulu. Baiklah, 3 baut sudah terlepas. Kita lanjut buka frame dan mika. Frame dan mika ini bisa dibuka sekaligus ya. Tidak perlu kita buka mika dulu kemudian frame dulu, kelamaan. Bisa kita buka sekaligus. Caranya adalah kita tekan, kalau mudah ya, kalau mudah kita bisa tekan pakai jari. Nah, ini udah membuka nih. Kebetulan ini udah pecah ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian kesulitan, kalian gunakan obeng minus. Kalian gunakan obeng minus ya. Ditekan begini. Nah, kemudian ini tahan pakai kuku. Nah, begini teman-teman ya. Kemudian kita lanjut lagi, ini juga ditekan ya, sambil kita tarik-tarik. Nah, ini untuk mika, nah ini untuk frame nih. Nah, begini ya. Teman-teman lakukan dengan hati-hati, nggak perlu terburu-buru, ya. Oke, jadi yang atas ini sudah terlepas semua kawan-kawan. Kalau atas sudah terlepas, biasanya untuk yang samping-samping, samping kanan maupun samping kiri mengikuti, dia akan terlepas juga. Tapi kalau memang nggak terlepas ya, kalian harus telaten, harus teliti, harus hati-hati ya, dicongkel satu persatu.
Nah, ini bawah pun ya, kita tarik begini, sudah lepas. Oke, kita letakkan, kita ambil ya. Sudah lepas frame dan juga mikanya. Sekarang kita simpan ya. Kita simpan. Nah, di sini saya perlihatkan dulu panel pada speedometer. Sebetulnya namanya bukan speedometer loh teman-teman loh. Ini namanya cluster meter. Cluster meter sebetulnya namanya. Tapi di Indonesia ini lebih familiar dengan speedometer. Nggak apa-apa. Oke, baik ya. Kita lanjut lagi. Ini panel RPM. Ini panel kecepatan dan juga odometer digital. Di sini ada panel bensin dan juga panel temperatur. Jadi total semua ada 4 panel ya, ada 4 panel elektrik. Nah, biasanya salah satu atau bahkan lebih dari satu mengalami kerusakan. Nah, ini bisa diganti teman-teman. Per panel ini bisa diganti. Ini lebih efisien, lebih hemat daripada kita beli segelondong speedometer. Harganya lebih terjangkau. Nah, kalau teman-teman bingung ini harus cari barangnya di mana ya, mungkin ada temen yang punya speedometer rusak di salah satu panelnya ya, kita bisa saling tukar gitu loh, kita bisa saling tukar ya, mana yang normal kita ambil, seperti itu teman-teman. Tapi kalau memang nggak ada kawan, teman-teman boleh cek di Instagram yang ada di bawah ini ya. Nah, di situ ada banyak panel-panel yang dijual ya, panel-panel RPM, panel yang tengah ini kilometer dan odometer, ada panel bensin dan panel temperatur. Di situ ada. Teman-teman boleh japri, untuk harganya juga silahkan teman-teman tanyakan langsung ke admin di Instagram tersebut ya. Oke, baik, kita lanjut lagi. Di sini untuk cara penggantian setiap panelnya sama ya, sama caranya sama semua. Tapi karena yang rusak hanya punya saya ini, yang rusak hanya panel RPM, jadi saya contohkan salah satu saja ya. Saya contohkan untuk penggantian panel RPM-nya. Langsung saja ya. Panel RPM di sebelah sini ya. Ini kita pegang begini. Nah, ketemu. Di belakang ada tiga baut, 1, 2, 3. Ini yang mengunci panel RPM. Nah, kita lepas ya. Oke, sudah terlepas ya. Ini panel RPM sudah terlepas. Nah, kita balik lagi. Letakkan aja lah ya, biar lebih mudah. Kita ambil ya. Ini tinggal kita ambil aja teman-teman. Nah, simple sekali. Sangat mudah, nggak ribet ya. Ini kita taruh di sini dulu. Nah, kita ambil panel yang normal ya, panel yang normal. Ini panel yang normal, tinggal kita pasang aja. Ada bracket di sini teman-teman ya, buat biar pas kita pasangnya. Ini ada bracket 1 di sini, ada 2 di sini, sama ya. Ini ada di sini dan juga di sebelahnya di sini. Tinggal kita taruh aja di sini ya. Kita pasin aja. Ini oke. Kalau ini udah pasti pas. Nah, tinggal kita pegang begini ya. Kita balik. Nah, pasang lagi bautnya. Nah, sudah selesai. Ini penggantian panel RPM sudah selesai. Nah, untuk penggantian pada panel yang lain, panel kilometer atau panel kecepatan yang disertai dengan odometer digital, ya tinggal kita balik aja. Di sini ada 4 baut yang kita lepas. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 baut. Ya, teman-teman ya. Kemudian untuk panel bensin dan juga panel temperatur sama di baliknya ya. Ada di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baut ya.
Masing-masing 3 untuk bensin, 3 untuk temperatur. Gitu ya teman-teman ya, yang perlu diingat. Nah, penggantiannya sama ya, tinggal dilepas bautnya. Kita lepas panelnya, kita masukkan panel yang baru atau panel yang normal, kita pasang lagi bautnya, sudah selesai. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita simpen dulu ya. Ini panel yang rusak nih. Kita simpen. Kemudian kita pasang. Kalau pasang lebih mudah teman-teman. Kalau ngelepasnya kan kita agak repot ya. Repot kita mencongkel klip-klipnya. Tapi kalau pasang lebih mudah. Kalau sudah posisi klipnya sudah pas, tinggal kita tekan aja nih. Nah, tinggal kita tekan-tekan aja. Sudah selesai. Kita balik lagi ya, kita balik. Jangan lupa ada 3 baut frame yang harus kita pasang kembali. Oke teman-teman, sudah beres, selesai ya. Selesai. Nah, ini tinggal kita pasang ke dashboard gitu kawan-kawan. Di sini bisa kita lihat panel RPM sudah normal kembali. Kita lihat dulu ya, di sini berapa RPM? Sebentar. Nah, di sini 900 RPM. Sekarang kita lihat di tachometer juga sama ya, 900 RPM. Nah, oke, jadi tidak ada perbedaan atau nggak ada selisih, bisa disimpulkan sudah normal lagi. Dan yang perlu diingat kawan-kawan, bahwa penggantian panel RPM ini plug and play, kita nggak perlu setting apapun, kita nggak perlu kalibrasi apapun, tinggal kita lepas baut, pasang baut, sudah selesai. Plug, 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 tinggal kita nikmati hasilnya. Gitu ya kawan-kawan. Saya kira cukup ya tutorial singkat pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lainnya.